Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Oke, hari ini sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, Anji akan tunjuk satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Yang ketua kelas maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum lanjut Enci akan mengecek kehadiran hari ini. Oke. Audrey, Belva, Boy, Katrina, Selena, Queen. Oke. Hadir semua ya. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke materi, kita akan ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah anak-anak, materi kita di pertemuan kali ini tentang sumber energi. Sekarang Enci akan bertanya, siapa yang tahu apa itu sumber energi? Atau siapa di sini yang tahu apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita? Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi untuk digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sumber energi yang ada di sekitaran kita apa? Ayo, siapa yang tahu sumber energi yang ada di sekitaran kita? Apa? Nah, betul. Apa lagi? Terus pintar. Apalagi? Terus oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi contoh sumber energi yang ada di sekitar kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah matahari, air, angin, makanan, apalagi listrik dan bahan bakar. Sekarang Enci akan bertanya, apa itu energi? Siapa yang tahu apa itu energi? Kekuatan. Oke. Apalagi? Apa itu energi? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan yang membutuhkan energi untuk bergerak, berjalan, bermain, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. DP contoh, coba satu orang maju ke depan. Saat ketua kelas maju ke depan, ketua kelas menggunakan energi atau tidak? Nah, betul, menggunakan energi, menggunakan kekuatan, menggunakan kemampuan, toh. Jadi, kalau misalnya ketua kelas tidak ada energi atau tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, ketua kelas ini boleh berjalan ke depan? Ya, benar, tidak bisa. Silakan kembali ke tempat duduk ketua kelas. Nah, kemudian contoh yang kedua. Coba satu orang, Belva, maju ke depan dan menyalakan lampu. Dia menyala atau tidak? Menyala, berarti menggunakan energi apa? Listrik. Jika kita menyalakan lampu dan lampu tidak menyala, berarti energi listrik lagi sedang padam atau mati. Contoh yang berikutnya, coba kita ingat. Di saat kita berada di rumah dan kita melihat kalau orang tua kita atau saudara kita, kakak, atau kita sendiri, di saat kita ingin membuat kopi atau membuat makanan, di saat kita memasak, kita menghidupkan kompor untuk membuat masakan itu menjadi matang atau air itu menjadi mendidih. Kita menggunakan energi apa? Agar air itu mendidih, makanan itu menjadi
makanan yang bisa kita makan, yang tadinya mentah menjadi masak, air yang tadinya dingin menjadi mendidih dan bisa kita membuatkan teh atau kopi. Kita menggunakan energi apa? Panas. Pintar sekali. Jadi kalau seandainya kita tidak menggunakan energi panas, apakah air itu akan mendidih? Tidak. Apakah makanan yang akan kita masak itu akan menjadi makanan yang bisa kita makan? Jadi tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah peserta didik atau kalian bisa menjelaskan atau memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai gambar. Sekarang Ci akan bertanya, ini sumber energi apa yang tahu? Pintar, sumber energi matahari. Apa manfaat dari sumber energi matahari dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa DP manfaat? Yo. Benar. Mengeringkan pakaian, apalagi menghangatkan tubuh. Benar. Apalagi betul menghangatkan bumi. Pintar. Itu kita semua. Dan berikut sumber energi makanan. Jadi, makanan merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Jadi, makanan itu adalah sumber energi terutama bagi makhluk hidup. Jadi, kalau misalnya torangnya nak makan, torang mau ada energi ya. Sebagai manusia, torang kalau kita tidak makan, tidak minum, kita akan ada energi atau tidak? Tidak, pasti kita lemes, ya kan? Tidak ada kekuatan karena tidak ada energi. Kemudian bahan bakar fosil. Siapa yang tahu bahan bakar fosil itu apa? Jadi bahan bakar fosil itu meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh atau manfaat dari bahan bakar fosil seperti bahan bakar kendaraan. Siapa yang tahu bahan bakar kendaraan itu apa? Betul, bensin, solar, apalagi oli, menghasilkan listrik, dan apalagi memasak. Tuh, karena ada gas alam. Nah, sekarang Enci akan bertanya, dari semua sumber energi yang Enci suka lihat DP gambar, bahkan menjelaskan DP manfaat. Sekarang Enci akan bertanya, coba kalian sebutkan contoh energi yang sumber energi apa yang selalu kalian gunakan di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Energi apa? Betul, energi listrik. Apalagi? Energi matahari. Pintar. Apalagi? Energi makanan. Apalagi? Energi angin. Jadi so paham semua ya. Untuk materi kali ini so mengerti apa itu sumber energi, dan macam-macam energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Enci akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang. Oke, Enci akan membagikan kelompok diskusi. Jadi ada 3 kelompok. Di LKPD ini silakan kalian menjawab dan berdiskusi. Enci memberikan waktu 5 menit untuk mengisi lembaran LKPD. Silakan kalian berdiskusi dan menjawab setiap pertanyaan yang ada di lembaran LKPD. Kelompok 1 ada yang kurang paham, ada yang belum mengerti. Sudah, oke. Kelompok 2 ada kesulitan.
Bagaimana? Tidak ada? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang belum paham? Ada kesulitan kelompok 3? Tidak ada. Oke. Lanjutkan mengerjakan diskusi. Jangan lupa diskusi, bertukar pikiran. Jangan hanya menggunakan satu jawaban saja dari satu orang saja. Coba untuk bertukar pikiran, berdiskusi, saling bertanya, saling berkolaborasi. Jangan hanya satu yang berpikir. Kelompok 3, kenapa? Ada yang tidak mengerti? Ada kesulitan? Terus kenapa? Oke, aman? Ya, aman. Ada yang sudah? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3 harap mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin melengkapi jawaban dari kelompok 2? Tidak ada? Oke. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kembali ke tempat duduk. Next, ada yang sudah selesai? Oke, maju kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih. Silakan kembali kelompok 1. Nah, terakhir kelompok 3, maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 dan kelompok 2 harap tenang. Kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang menanggapi? Ada yang ingin menanggapi atau melengkapi jawaban dari kelompok 3? Tidak ada? Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi adik-adik semua sudah paham ya apa arti dari sumber energi serta manfaat dari sumber energi yang ada di sekitar kita dan apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita. Kalian sudah paham ya, sudah mengerti. Terima kasih. Nah, sekarang Enci akan menjelaskan pentingnya menghemat energi. Jadi, cara kita menghemat energi itu seperti apa? Yang tahu? Jadi, cara kita menghemat energi di dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Pertama, matikan lampu saat tidak digunakan. Kedua, cara menghemat penggunaan air. Matikan air jika kita tidak menggunakan. Di saat orang mau keluar rumah, berjalan, mau berpergian, jangan lupa matikan lampu serta matikan air. Dan yang terakhir, nah adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, jadi kita bisa simpulkan bersama ya untuk materi hari ini tentang sumber energi dan manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Enci akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Sebutkan 3 contoh penghematan energi di rumah. Ada energi apa, dan sebutkan DP contoh. Bagaimana cara menghemat energi di rumah. Nah, sebelum kita berpisah dari ruang kelas ini, karena kita mengawali pembelajaran dengan doa, sekarang kita akan mengakhirinya dengan doa. Nanti panggil Boy. Oke, Boy, maju ke depan untuk memimpin doa. Mari berdoa.
Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa mengerjakan PR-nya di rumah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.